Subhanahu wa ta'ala masih sayang sama kita. Bukti sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala sama kita, yakni Allah memberikan kepada kita nikmat kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah, maghfirah, pengampunan. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Orang yang meninggal, yang sudah meninggal saja kalau diberi kesempatan untuk hidup kembali, yaitu kepingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita banyak-banyak berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Akhirnya kita kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa. Wa yunazzilu, dan Allah menurunkan lakum untuk kalian minas samaa'i, dari langit, rizqa, yaitu rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rezeki dari langit untuk kita semuanya. Kalau kita melihat konteks ayat yang barusan saya baca, atau kita mengamati artinya, tentu kita akan membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rezeki dari langit ke bumi. Sementara rezeki itu maknanya banyak. Rezeki itu bisa bermakna harta benda, bisa bermakna buah-buahan, bisa bermakna tumbuhan, bisa bermakna yang lainnya. Istri soleha pun itu rezeki, suami soleh rezeki, anak yang soleh soleha itu rezeki. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan uang dari langit ke bumi, menurunkan buah-buahan dari langit ke bumi, menurunkan tumbuh-tumbuhan dari langit ke bumi? Tentu kita akan bingung. Disinilah pentingnya kita harus paham ilmu nahwu dan sorof dan balaghah. Karena di sini ayat ini menggunakan, kalau kita lihat balaghahnya adalah menggunakan majaz mursal musabbiyah. Majaz mursal musabbiyah ini bahwasanya dzikru musabbabi wa iradatus sababi, menyebutkan sebab dengan tujuan akibat. Jadi yang sebenarnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan rezeki, melainkan hujan. Berarti rezeki di sini diartikan ghausah, hujan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dari langit turun ke bumi, akhirnya tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tumbuhlah buah, bunga, dan tumbuhlah yang lain-lainnya, dan sungai pun akhirnya tidak kering, sumur pun tidak kering. Akhirnya bisa kita manfaatkan, buah-buahnya bisa kita jual, mendapatkan uang, bisa kita belikan barang dan yang lain sebagainya. Inilah indahnya ilmu balaghah. Kalau kita tidak bisa memahaminya, kita tidak punya ilmu alatnya, lalu bagaimana kita akan bisa memahami Islam secara kafah? Sementara Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, hadis menggunakan bahasa Arab, kitab-kitab kuning itu menggunakan bahasa Arab, kitab Indo semuanya menggunakan bahasa Arab. Kalau kita tidak paham dengan bahasa Arab, mana mungkin kita akan bisa memahami Islam secara kafah. Kita hanya sekedar nunggu terjemahan orang lain, kita tidak bisa menerjemahkan sendiri karena nggak paham bahasa Arab. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar. Ilmu nahwu sorof itu adalah ilmu alat untuk kita supaya paham. Dan kalau kita kembali lagi ke dalam balaghahnya tadi itu, majaz mursal musabbiyah itu bukan hanya di sini saja. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggunakan kalimat ghausan, hujan, tentu nanti ada orang yang menyalahkan Allah. Kalau Allah menurunkan hujan dari langit menggunakan kalimat hujan, wa yunazzilu lakum minas samaa'i ghausan, misalkan seperti itu. Nah,
Nanti pas Allah menurunkan hujan, lalu hujan itu dengan sangat deras dan banjir, akan ada orang yang menyalahkan Allah gara-gara Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan lalu banjir. Padahal banjir itu sendiri disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Gara-gara sudah dibikinkan got, dikasih sampah, dibakar di situ, penuh sampahnya numpuk, akhirnya turunlah hujan lebat, akhirnya gotnya buntus, airnya tidak bisa mengalir ke laut atau ke sungai. Di Sedayu Lawas sudah pernah terjadi dulu banjir, gara-gara sungainya dikasih lumpur dari Bengawan, akhirnya apa? Nggak ada sungai, turunlah hujan berhari-hari, banjirlah daerah pasar yang lama dulu. Akhirnya jadilah sungai Kali Ketek di situ. Gara-gara masyarakat Sedayu pada demo supaya tidak kebanjiran, dibikinlah sungai Kali Ketek yang dinamakan Kali Ketek. Jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa beribadah di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita menyanyiakan. Ini malam ke-25, kalau menurut Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab I'anatul Thalibin, kalau puasanya itu dimulai hari Kamis, maka kemungkinan, katanya Imam Al-Ghazali itu, kemungkinan Lailatul Qadarnya itu malam ke-25. Begitu pula ada dalil kalau malam ganjil itu bertepatan dengan hari Jumat, maka kemungkinan besar Lailatul Qadarnya itu adalah malam Jumat itu. Berarti ini banyak pendapat para ulama, banyak hadis yang menerangkan bahwasanya kita jangan pilih-pilih, terutama di akhir 10 Ramadan ini jangan pilih-pilih. Oh, kalau nggak malam ganjil saya nggak ibadah. Oh, kalau malam ganjil saya ibadah. Jangan. Kalau kita ibadahnya hanya seperti itu, apalagi khawatir kita ini ibadah hanya ibadah mengenal Allah itu hanya di bulan Ramadan saja, maka kita ini termasuk sejelek-jelek manusia, yaitu alumni Ramadhaniyun. Seorang hamba yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan, selain Ramadan sudah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Al-Qur'annya dibuka, selain bulan Ramadan Al-Qur'annya ditutup lalu dimasukkan di dalam almari wa iyatubillah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.